Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa akhna bisalihin. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana 'allimna ma lam na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ij'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim wa sana min 'ibadikal mukhlisin. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, para hadirin jemaah maghrib yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya sekalian. Di pertemuan sebelum ini kita sampai pada ayat 70 ya. Dan secara khusus di pertemuan sebelum ini saya berbicara panjang lebar tentang pentingnya memahami ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah ya. Karena ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ini itu nanti menjadi patron ya, di dalam kehidupan kita umat Islam. Jadi seperti kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran yang terakhir. Jadi artinya tidak ada lagi kebenaran setelah Al-Quran. Jadi tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memiliki hikmah terbesar, hikmah yang cukup besar ketika Allah menurunkan Al-Quran itu tidak sekaligus seperti Nabi-Nabi terdahulu. Nah, kenapa? Karena memang Islam ini akan mengalami sejarah yang cukup panjang. Dia akan mengalami dan melalui masa yang cukup panjang sampai kiamat. Jadi berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, panjang sekalipun tapi ada batasnya dan itu relatif lebih singkat. Apalagi nabi-nabi Bani Israel, ya. Nah, sementara Islam tidak demikian. Jadi waktu kita sangat panjang. Nah, rentang waktu yang sangat panjang ini sangat mungkin di dalam masa yang cukup panjang itu terjadi berbagai macam kondisi. Ya, jadi kondisinya tidak akan pernah sama, tidak akan pernah satu. Nah, jadi pasti berbeda-beda. Jadi ada di mana sekali Islam di atas, ada di mana Islam di bawah. Jadi naik dan turun, jatuh dan bangunlah. Nah, jadi ini kondisi yang akan kita hadapi dan ini semua sudah terangkum di dalam kehidupan Nabi ketika Nabi di Makkah dan ketika Nabi di Madinah. Nah, jadi perjalanan dakwah Nabi juga demikian ya. Jadi beliau tidak hanya berada di Mekah saja, tapi beliau juga nanti berada di Madinah. Jadi kita katakan tempo hari ini bukan hanya sekedar dua tempat, tapi juga bicara dua fase, dua kondisi. Nah, begitu juga Al-Quran. Di ayatnya tidak hanya turun di Mekah saja, tapi juga nanti turun di Madinah. Ada nanti dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Nah, ini semua nanti menjadi patron ini. Jadi dielaborasi sedemikian rupa kehidupan Nabi di Mekah Madinah, turun ayat Al-Quran di Mekah Madinah, ya. Kemudian di sepanjang perjalanan dari Mekah ke Madinah dan beberapa ayat yang turun di luar kota Madinah di musim panas dan di musim dingin. Nah, ini semua nanti menjadi acuan di dalam kehidupan umat Islam yang sangat panjang. Baik ketika kita jatuh maupun ketika kita bangun. Jadi baik dalam kondisi kita kalah katakan ya, sebagai masyarakat yang minoriti ya seperti Nabi ketika di Mekah maupun nanti kita dalam posisi menang sebagai orang yang mayoritas barangkali seperti Nabi di Madinah. Jadi ini menjadi patron. Nah, jadi saya kira sekali lagi ini menjadi penting ya bagi kita ini untuk memahami ayat Al-Qur'an yang sedemikian rupa agar kehidupan kita menjadi lurus. Nah, baik dalam berinteraksi dengan internal kita kaum muslimin maupun berinteraksi dengan eksternal kita orang-orang di luar Islam. Nah, kemudian kita juga ingat tempo hari dengan satu hadis Nabi yang juga cukup populer. Saya kira ini juga menjadi satu patron besar ya.
ketika Nabi mengatakan man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi. Jadi ini juga demikian. Jadi ini juga menghendaki kepada kondisi-kondisi tertentu. Jadi ada kondisi di mana kita kuat, jadi kita bisa mencegah kemungkaran dengan kekuatan, dengan kekuasaan, ya. Nah, ketika kita tidak punya hal tersebut, mungkin kita punya kemampuan ilmu pengetahuan, ya, kita bisa menulis buku, kita bisa menyampaikan. Nah, tapi ada kala kita tidak punya kemampuan seperti itu. Nah, maka nanti paling terakhir ada namanya dengan hati. Nah, ini juga kita kaitkan tempoh hari dengan bagaimana kondisi kaum muslimin saat di Mekah. Nah, jadi bukan berarti ini menafikan sakit, gitu kan? Nah, kita tersakiti. Nah, tapi kondisi kita lah yang memaksa untuk kemudian kita tidak membalas sakit itu. Nah, gitu ya. Di samping memang kita katakan juga tempoh hari ini bukan hanya semata-mata persoalan lemah, lalu kemudian kita pun tidak memberi respon yang memadai. Ya, karena kita lemah lalu kemudian kita memaafkan. Jadi bukan hanya semata-mata lemah. Bukan hanya semata-mata karena jumlah kita sedikit. Gitu ya. Jadi kita katakan tempoh hari Nabi itu saat di Mekah itu ketika beliau memaafkan, ketika beliau meninggalkan orang musyrikin dengan kesyirikan mereka misalnya, seperti dalam perintah ayat yang sudah kita bacakan. Nah, itu bukan hanya semata-mata karena kekuatan yang lemah. Ya. Jadi Nabi itu bisa saja meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi memang waktunya yang tidak tepat. Itu satu. Nah, di samping apa? Ini fadilah memaafkan, dan itu bukan pekerjaan mudah. Ya. Jadi memaafkan orang lain ini perbuatan yang sangat rumit, saya kira para hadirin. Ya, dan kita mungkin dulu-dulu pernah mengingatkan akhlak ini ada 3 tingkatan. Ya, akhlak ini ada tiga tingkatan. Jadi tingkatan yang paling rendah itu kita berbuat baik kepada orang yang dia berbuat baik kepada kita. Jadi ini akhlak balas budi. Ya, kita membalas kebaikan orang karena orang buat baik kepada kita. Nah, namun ini menjadi akhlak yang paling rendah. Artinya akhlak ini bukan hanya ada pada manusia, tapi juga dimiliki oleh hewan-hewan. Ada pada binatang. Nah, kita bisa perhatikan kucing dan lain-lain. Jadi bagaimana dia begitu jinak dengan tuannya. Ya, dari jauh dia melihat tuannya, dia sudah berlari. Dan sampai di tuannya dia mengelus-ngelus tuannya. Nah, kenapa? Karena selama ini dia paham, ya, dia menyadari bahwa tuan inilah yang membesarkan dia, yang memberikan dia makan. Jadi dia berbalas budi. Seekor anjing dia tidak akan pernah menggonggong kepada tuannya. Tapi ketika ada orang lewat yang dia tidak kenal, dia akan menggonggong. Jadi itu bentuk akhlak balas budi. Sehingga ulama mengatakan kalau ada manusia tidak tahu balas budi, maka dia lebih buruk daripada binatang. Nah, jadi nanti di atas ini ada lagi akhlak. Kita berbuat baik kepada orang meskipun orang tidak berbuat baik kepada kita. Kan? Kita berbuat baik, kita mendahului kebaikan. Meskipun orang tidak berbuat baik kepada kita, tidak ada masalah. Jadi tangan di atas. Nah, tetapi ini bukan akhlak Nabi. Jadi Nabi ada di atas satu lagi. Dan ini akhlak inilah sebenarnya yang dikehendaki dimiliki bukan hanya oleh Nabi, tapi juga umat Nabi. Jadi memaafkan orang lain ketika orang lain memperlakukan buruk kita. Nah, jadi memaafkan orang yang menyakiti kita. Ya, jadi lihat bagaimana Nabi disakiti sepanjang 13 tahun di Mekah. Saya kira tidak ada hari, tidak ada malam di mana Nabi bisa nyaman, ya, dan merasakan begitu nyenyak tidurnya tanpa berbagai macam intimidasi yang datang dari masyarakat musyrikin pada ketika itu. Sampai terusir dari kampung halaman. Jadi hari-hari begitu terus yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup berdarah-darah, tidak ada rasa nyaman, tidak ada. Selalu diteror siang dan malam, dan itu 13 tahun lamanya. Tapi nanti pada tahun 8 Hijriah, ketika Nabi masuk ke Mekah itu dengan membawa pasukan yang banyak, 10.000 orang, dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan kemampuan mampu membalas apa yang pernah diperlakukan terhadap beliau dahulunya. Tapi dengan dengan berjiwa besar, Rasulullah mengatakan hadza yaumul marhamah. Ini hari-hari kemaafan, ini hari berkasih sayang. Kan? Jadi ini tidak mudah para hadirin. Jadi ini al-afu 'indal maqdarah kata para ulama. Ini memaafkan pada saat kita mampu tidak memaafkan. Nabi bawa pasukan yang banyak
Dan Allah mengizinkan kepada Nabi untuk mencincang penduduk Mekah pada ketika itu. Allah halalkan kepada beliau menumpahkan darah di tanah haram. Tapi semua fasilitas itu tidak digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi Nabi justru memilih memaafkan. Dan itu tidak mudah. Ya, sangat tidak mudah memaafkan Macron itu para hadirin. Hanya mudahnya, ya. Jadi walaupun kita mengatakan begini begitu, coba saja memaafkan. Tapi Nabi mencontohkan itu. Nabi mencontohkan kepada kita memaafkan Abu Sufyan, memaafkan Hindun, dan lain-lain. Dan kemaafan itu yang kemudian pada akhirnya menyebabkan Abu Sufyan itu menjadi Islam. Ya. Nah, jadi ini pelajaran para hadirin. Kita coba belajar akhlak. Nah, jadi memaafkan ini bukan karena kita pengecut, memaafkan bukan karena kita lemah. Jadi memaafkan itu tidak harus karena kita terdesak. Nabi menunjukkan itu. Ya, bagaimana Nabi memaafkan. Dalam kondisi beliau penuh kekuatan tadi ini. Dan Allah mengatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, kata Nabi. Ya, dan kita sudah melewati ayat itu dahulu. Dan Allah katakan, karena rahmat Allah lah, maka kamu berlemah lembut dengan mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Tapi kalau sekiranya kamu berkasar kepada umat manusia ini, orang akan lari daripadamu, wahai Muhammad. Jadi Nabi bisa menjadi seperti itu, bisa merangkul banyak manusia. Kenapa? Karena lemah lembut yang ada di dalam diri. Jadi kemaafan yang besar yang beliau berikan kepada banyak orang. Jadi lihat saja misalnya nanti dalam peristiwa banyak, hatta di Madinah sekalipun kita katakan. Jadi ketika Nabi pun sudah kuat, jadi beliau masih, dan ini diajarkan oleh Allah para hadirin. Sehingga nanti pernah ada satu kasus, saya kira semua kita juga membaca atau paling tidak mendengar cerita itu, ketika Nabi mula-mula membacakan qunut nazilah atas peristiwa sahabatnya yang dibunuh, ya, di sebuah daerah namanya Bi'rul Ma'unah. Ya, ketika Nabi mengirim 70 sahabatnya, sahabat yang hebat-hebat ini, qurra. Kalau sekarang ini ulama, ya, di kalangan para sahabat, dikirim ke daerah Najd pada ketika itu. Dan semuanya ini dibunuh kecuali satu orang, Ammar ad-Damiri, ya, yang sempat lolos daripada pembunuhan itu. Semuanya terbunuh. Jadi kalau 69 orang terbunuh. Marah Nabi. Ya. Sakit. Awaknya sakit ke? Ya. Nabi sempat tidak bisa mengontrol diri pada ketika itu. Dan itu juga berselang dengan beberapa waktu sebelumnya ada peristiwa Raji'. Juga demikian. Ini pasca perang Uhud. Ya. Di mana ada 10 sahabat juga yang dibunuh. Jadi motifnya sama. Jadi mereka datang pada Nabi, minta untuk dikirimkan orang yang mengajarkan mereka di sana. Karena tujuannya mengajarkan Islam kepada orang-orang di sana, kepada kabilah-kabilah Arab itu Nabi kirim. Nah, tapi nanti dalam kiriman yang pertama ini, delegasi yang pertama di daerah Raji' mereka dibunuh 10 orang. Nah, tidak lama berselang setelah peristiwa itu datang lagi orang dari Najd, minta hal yang sama, mengajukan permintaan yang sama. Dan Nabi di situ mulai sanksi. Tapi orang yang datang ini mengatakan, saya menjadi jaminannya ya Rasul. Nah, tapi nanti orang yang menjamin ini dia dikhianati. Akhirnya sahabat Nabi yang 70 yang dikirim dalam delegasi kedua ini itu dibunuh. Jadi intinya, karena pelele kena cerita panjangnya, intinya mereka dibunuh dan Nabi sulit menerima peristiwa itu sampai kemudian Nabi membaca qunut, ya, selama sebulan penuh itu. Jadi disebutkan dalam satu hadis, qanata syahran da'a fihi ala ri'lin wa dhikwan wa usayyah. Jadi Nabi sempat sebulan penuh itu. Beliau melaknat 3 suku ini. Nah, ini suku orang-orang Mudar ini daripada Bani Sulaim. Jadi beliau melaknat tiga kabilah ini. Jadi, tapi ketika Nabi mencontohkan praktek melaknat ini, gitu kan? Apa jawaban Allah kira-kira kemudian? Allah turunkan ayat. Laisa laka minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Jadi Allah tegur Nabi, bukan urusanmu melaknat-laknat orang, kata Allah. Jangan kau tutup pintu hidayah daripada mereka. Jadi bukan urusan Nabi ini untuk menerima taubat mereka atau melaknat mereka, tidak ada urusan. Untuk menghukum mereka, tidak ada urusan. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pada akhirnya Nabi pun stop, tidak lagi melaknat mereka di dalam qunut. Jadi
Ini akhlak-akhlak begini saya kira para hadirin berbahagia. Ini harus menjadi pertimbangan besar di dalam kehidupan kita ini. Jadi bagaimana kita belajar maafkan. Dan sekali lagi kita katakan, ini sesuatu yang Allah perintahkan kepada Nabi. Nah, maka saya juga dahulu mungkin pernah juga menyampaikan, daripada kita melaknat orang, coba sekali-sekali kita doakan kebaikan kepada orang yang berlaku buruk kepada kita. Tidak salah, itu tidak buruk. Ya, tidak buruk. Seperti Nabi mendoakan kebaikan kepada Ibn Abdiyallil. Seperti cerita Taif yang kita sudah sampaikan. Bagaimana Nabi mendoakan kebaikan kepada penduduk Taif yang memperlakukan buruk pada beliau. Dan pada akhirnya penduduk Taif ini kemudian menjadi beriman. Ya. Jadi Hanafi memang sakit hati, sakit. Nah, tapi di sinilah kita diajarkan sabar. Ya, dan di sini nanti Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, di sinilah upah atau ganjaran orang yang sabar ini tanpa batas. Karena memang ternyata tidak mudah sabar para hadirin. Ya, tidak mudah sabar ketika kita sakit ini. Dan ini nanti di dalam satu ayat Allah memberi pujian khusus. Allah katakan ciri muttaqin itu, Allah katakan wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mereka orang yang menahan marah. Ya. Jadi Nabi Yakub dulu itu bukannya tidak kesal itu diperlakukan buruk oleh anaknya. Sakit hati. Ikun pungo macam-macam dibilang sama anaknya kepada beliau. Bertahun-tahun hidup tanpa bisa melihat. Hari-hari menangis. Diperlakukan buruk oleh ayahnya, oleh anak-anaknya yang sudah besar-besar ini. Saudaranya Nabi Allah Yusuf. Tapi beliau mengatakan fasabrun jamil. Ya? Jadi Allah katakan wahwa kadhim. Dia menahan amarahnya. Dia tidak melampiaskan amarah itu kepada anak-anaknya. Nah, tapi lihat nanti ketika beliau tidak marah itu. Nah, baca ending daripada cerita dalam surah Yusuf. Nah, Nabi juga begitu. Jadi Nabi bukannya tidak marah. Beliau marah tapi beliau simpan di sini. Beliau tidak lampiaskan. Dan kalau beliau lampiaskan, beliau mampu. Karena adalah seorang Nabi, dia panglima perang, dia segala-galanya. Tapi Nabi tidak lampiaskannya. Tahan di sini, ya. Ketika penduduk langit marah turun minta menghempaskan gunung kepada penduduk Taif, Nabi jangan, sabar. Butuh dada. Kai kun gede. Kai poh gede. Kan? Jadi apapun sabar. Nah, jadi sabar ini dampaknya sangat besar. Nah, jadi dan ini yang saya kira kita perlu belajar, ya. Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidh. Jadi orang yang menahan amarah di mana pada masa dia mampu melampiaskan amarah. Nah, tapi kalau kita tahan amarah karena tidak mampu membalas, nah ini tidak ada pujian. Bahkan hana bengeh, haji dah bengeh hero tu. Nah, memang tidak mampu marah. Ya. Hayo gak mengatanya, ya hana kira kan? Nah, artinya dalam kondisi kita mampu kita tahan, apalagi dalam kondisi kita tidak mampu, artinya lebih lagi harusnya kita tahan. Nah, jadi kondisi kita pada hari ini lebih harus lagi untuk menahan marah, sehingga tidak keluar daripada kita sikap-sikap dan perilaku-perilaku yang justru kadang-kadang itu mengeliminir nilai-nilai ataupun akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.